Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Sukosari 2, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Segugus Sukosari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru kelas 1, kelas 4, Guru PAI dan Guru Olahraga Segugus Sukosari. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah di SDN Sukosari 2 ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada satu halangan apapun. Dan marilah rasa syukur kita ikrarkan dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita dari masa jahiliyah menuju masa yang penuh hidayah yang kita rasakan saat ini, dan semoga kita semua kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya sini selaku pembawa acara sosialisasi penerapan budaya positif dan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Maka dari itu, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan yang pertama oleh Ketua Gugus 54. Sambutan yang kedua, sambutan dari Bapak Pengawas Pendidikan. Dan acara yang keempat adalah penutup. Serta acara yang kelima yaitu acara inti penyampaian materi oleh Ibu Kristiana Marta dan Bapak Denis Odita. Untuk menyingkat waktu pada pagi hari ini, marilah acara kita buka dengan bacaan Al-Quran, dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Lidhiqai mardatillah wa linadi syafa'at Rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini untuk berdiri sejenak, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kepada yang bertugas mohon berdebat dan bersiap.
Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan pertama dari Ketua Gugus 54 kepada Ibu kita warga bolon nih. Waktu dan tempat kami bersihkan. Awal masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Segugus 54 Sukasari, Bapak Ibu Guru kelas 1, kelas 4, Guru PJOK dan Guru PAI atau Guru Agama Segugus 54 Sukasari yang saya hormati. Sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada hari ini, hari Selasa tanggal 6 September 2022, kita dapat melaksanakan pertemuan gugus, yaitu acara pengibasan tentang IKM dan program guru penggerak Segugus Sukasari atau Gugus 54 dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Sebagai rasa syukur, marilah kita ingin bacaan hamdah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebaliknya semoga salam serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya dianggap sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas rawuh panjenengan semuanya atas undangan kami. Mudah-mudahan rawuh panjenengan dari rumah sampai di Sukasari ini dicatat Allah sebagai amal ibadah panjenengan semuanya. Allahumma amin. Dan untuk yang kedua, saya haturkan terima kasih banyak kepada Mbak Marta sama Mas Denis yang mana nanti telah siap atau sanggup untuk membantu menyampaikan materi tentang IKM dan program guru penggerak atau PSP. Adapun tujuan daripada kami menyelenggarakan acara pada pagi hari ini adalah tujuannya yaitu untuk menyamakan persepsi antara guru segugus Sukasari ini antara kelas 1, kelas 4 dan juga guru PAI dan guru PJOK. Karena apa? Karena IKM ini memang hal baru gitu. Baru tahun 2022-2023 ini kita melaksanakan untuk kurikulum baru, yaitu kurikulum implementasi Merdeka. Maka dari itu banyak teman-teman guru kelas 1 walaupun mungkin bisa mendownload ya, di Google, tapi kadang-kadang satu dengan yang lain tidak sama. Mungkin ada kendala-kendala yang benar tuh gimana toh piye. Kami yang dituakan di sini, kami berlima kepala sekolah segugus bermusyawarah mengadakan kegiatan pada hari ini. Nah, ini tujuannya untuk menyamakan persepsi cara pembelajarannya, kurikulum Merdeka itu bagaimana. Nah, ini nanti Mbak Marta sama Mas Denis akan menyampaikan pengalamannya yang sudah menerima materi lebih banyak gitu, walaupun kita ini mungkin hanya lewat Zoom meeting gitu. Tapi untuk Zoom itu juga kurang paham dan kurang jelas gimana tuh cara mengajarnya, jalannya, cara mengajar itu bagaimana, rinciannya dan sebagainya. Dan ini biar ada gambaran pada para bapak ibu guru kelas 1 sama kelas 4 serta guru PJOK dan agama
ini nanti akan disampaikan oleh pemateri. Yaitu tujuan utama adalah itu kita untuk menyamakan persepsi antara guru satu dengan yang lainnya. Walaupun di dalam IKM itu memang dari satuan pendidikan satu dengan yang lainnya tidak harus sama, disesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing, disesuaikan dengan keadaan, situasi dan kondisi sekolah masing-masing. Siswanya bagaimana keadaannya, sarprasnya bagaimana, mendukung apa tidak, ini semuanya menyesuaikan SD-nya masing-masing. Paling tidak kita ada gambaran bagaimana atau pelaksanaannya untuk kurikulum merdeka itu. Karena memang hal baru, kita mesti masih geraya-geraya, walaupun Bapak Ibu itu banyak sekali di Google itu juga, kalau penjaringan meresani pasti banyak sekali petunjuk-petunjuk atau contoh-contohnya. Di situ juga ada videonya. Tapi kadang-kadang juga dilaksanakan di sekolah kita tidak paham, itu hanya sekedar contoh saja. Saya kira itu saja untuk sambutan dari kami. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada penyanyi semuanya, khususnya Bu Marta sama Mas Denis. Mudah-mudahan penjenengan membebaskan ilmu penjenengan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dicatat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal penjenengan. Allahumma amin. Saya kira cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nafiatul selaku Ketua Gugus 54. Acara selanjutnya disahului dengan Bapak Pengawas dari Duki. Maka kita lanjutkan acara, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Redi. Kepada beliau kami berserah. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubanana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Rasul ya Wali ya Allahumma syifna qulubana yassir lana kulla umurina kullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan doa tadi kita semua mendapat barokahnya pada majelis ini dan kita semua mendapatkan ilmu dan manfaat yang akan disampaikan oleh para pemateri nanti. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara pembukaan sosialisasi penerapan budaya positif dan implementasi kurikulum Merdeka Belajar kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Acara inti yaitu penyampaian materi sosialisasi pentingnya penerapan budaya positif bagi siswa yang akan disampaikan oleh Bapak Denis Oditapi dengan Ibu Kristiana Marta R selaku guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Madiun. Kepada beliau Ibu Kristiana Marta dengan Bapak Denis Oditapi, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa nasta'in. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur alhamdulillah Rabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat rahmat dan hidayahnya kita semuanya masih bisa berkumpul belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa masalah. Salawat serta salam tidak lupa mengucapkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia ini maupun di dunia akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam kesempatan ini, saya dan Bu Marta alhamdulillah mendapatkan izin dari Ibu Nafi untuk sedikit menyampaikan nanti apa yang sudah kita peroleh dari kegiatan selama kurang lebih 3 bulan ini kami masuk di program guru penggerak, di mana kami, saya dengan Bu Marta di sini nanti saya tidak ingin menggurui Bapak Ibu semuanya, karena saya yakin Bapak Ibu termasuk Bapak Ibu Kepala Sekolah itu justru lebih banyak makan garamnya dibandingkan kami berdua. Jadi di sini nanti kita dengan tujuan belajar bareng, begitu nih Bapak Ibu. Jadi misalkan ada kurang dari kami, ada salah dalam penanganan kami, sekiranya kami mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya. Pada intinya kita belajar bareng di sini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dalam kesempatan ini, yang sudah meluangkan waktu hadir dalam kegiatan ini, karena kegiatan ini kami butuhkan Bapak Ibu. Itu termasuk dalam tugas kami yang harus kami kumpulkan di Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur. Jadi Bapak Ibu luar biasa sekali yang hadir dalam kesempatan ini. Bapak Ibu terekod yang nantinya akan kami kirimkan di, kalau dulu namanya LP43 Bapak Ibu, sekarang berubah menjadi Balai Besar Guru Penggerak di Jawa Timur. Jadi Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan ini termasuk Bapak Ibu yang luar biasa dan hebat, yang mau belajar juga untuk proses kemajuan pendidikan, karena setiap hari pendidikan di Indonesia itu mengalami perubahan yang luar biasa. Jadi tidak stagnan begitu saja, termasuk apa yang diinginkan Bapak Menteri Pendidikan kita, ada yang namanya sekolah penggerak, kemudian kepala sekolah penggerak, dan guru penggerak. Nanti sebenarnya kalau hari ini misalkan Pak Kasim datang, karena beliau juga termasuk kepala sekolah penggerak, jadi sebenarnya bisa match. Jadi dari kepala sekolah penggerak, dan kami selaku guru penggeraknya sebenarnya bisa match hadir di sini, dan Bapak Ibu bisa menyinkronkan apa yang program yang dijalankan pemerintah, mulai sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak, dan guru penggerak itu bisa saling ada keterkaitan. Namun mungkin ada kegiatan yang lain di jam yang sama dan hari yang sama, waktunya belum bisa hadir dalam kesempatan. Tapi tidak apa-apa, nanti kita mulai dulu dari materi kita, di mana saya dengan Bu Marta ini nanti akan membagikan sedikit materi terkait dengan pentingnya penerapan budaya positif bagi siswa. Apa yang dimaksud dalam apa itu judul kami di depan ini. Jadi nanti materi yang pertama akan disampaikan oleh Bu Marta. Nanti kita saling kolaborasi, di mana ada sekitar 6 slide, 6 poin. Jadi kami bagi 3 poin di Bu Marta dan 3 poin di kami. Setelah itu nanti mungkin sedikit tambahan dari kami terkait dengan IKN Bapak Ibu, begitu. Jadi kami minta nanti tidak terlalu lama Bapak Ibu, karena itu direkod di BPDP itu sekitar kurang lebih 2 jam. Jadi 2 jam inti itu nanti Bapak Ibu mohon dengan sangat untuk tidak meninggalkan ruangan ini, tetap berada di ruangan ini. Atas di Bapak Ibu. Terima kasih.
kasih. Ini langsung saja untuk materi yang pertama bisa disampaikan rekan Yani di Makassar. Terima kasih Pak Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk langsung saja nih Bapak Ibu kita memulai materinya dan sudah disampaikan oleh Pak Denis. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah Kudus 54 Kecamatan Dagengan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan kami di sini di depan bukan berarti kami lebih unggul, bukan, tetapi nanti kita belajar bersama-sama di Bapak Ibu. Kita bertukar pikiran, kita berbagi pengalaman. Mungkin nanti Bapak Ibu semuanya pernah menerapkan budaya positif di sekolah masing-masing itu seperti apa. Dan mungkin nanti kita juga belajar bersama-sama tentang budaya positif dan kita sebagai guru itu harus bagaimana ketika anak didik kita itu mengalami suatu permasalahan begitu ya Bapak Ibu. Ini adalah salah satu materi kami yang ada di guru penggerak Bapak Ibu. Yang tentunya semuanya nanti bermuara pada satu ya Bapak Ibu, kita meningkatkan mutu pendidikan kita nih, terutama di sekolah kita tercinta begitu nih. Karena sekarang ini nih, kalau SD negeri itu kebanyakan semakin tahun muridnya semakin menurun di Bapak Ibu. Monggo kita perbaiki bersama-sama dan untuk memulai acara hari ini supaya bisa luwes nih Bapak Ibu, kita saya aja nih supaya bisa luwes. Nanti untuk sesi yang pertama saya dan Pak Denis akan mensosialisasikan pentingnya penerapan budaya positif bagi siswa. Sebelum menginjak materi, kita bermain bentar di Bapak Ibu. Kerson aku buatan. Siap nggih. Nah, permainan yang pertama nanti ketika saya mengatakan jika saya akan saya arahkan ke Bapak Ibu panjenengan ke Bapak Ibu semuanya gitu ya. Nah, nanti ketika misalnya begini, saya menunjuk Budera, jika maka, jika nanti Budera menjawab jika misalnya apa terserah, misalnya saya ingin menjadi presiden gitu. Terus maka nanti saya tunjuknya ke Ibu cantik ini. Nanti bisa langsung meneruskan makanya tapi nanti sesuai dengan jawaban dari Budera tadi Ibu. Berarti misalnya Budera, jika saya ingin menjadi presiden, maka TPP saya naikkan 3 kali lipat. Atau P3-nya diangkat semua. Nanti gitu TPP jangan semua, contohnya seperti itu. Nanti terserah monggo. Kita bermain sebentar guys supaya luas nih Bapak Ibu. Nah, kita mulai sekarang. Jika saya jadi guru teladan, maka saya akan memberikan tugas dan kewajiban saya ke anak-anak dengan baik. Hebat sekali Bu Dera. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nanti ya Bapak Ibu, biar lebih banyak lagi ya. Jika saya menjadi guru penggerak, maka saya akan memberikan materi yang saya terima ke teman-teman. Ya, tepuk tangan luar biasa sekali. Satu lagi ya Bapak Ibu, untuk bapak-bapak kan belum. Siapa ini? Jika monggo Pak Sis. Ini sesuai dengan olahraga. Jika ya tadi siang ya, kaki saya keseleo. Oh gitu, bagus sekali. Jika kaki saya keseleo, maka sudah dulu Bapak Ibu, luar biasa sekali. Kita tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Hari ini Bapak Ibu kita akan memaparkan tentang budaya positif.
sebelum kita belajar tentang budaya positif, saya ingin mengetahui dulu nih Bapak Ibu, kira-kira budaya positif apa di sekolah panjenengan semuanya, begitu ya? Kita berbagi pengalaman, berbagi budaya positif yang ada di sekolah kita masing-masing. Siapa tahu nanti kita bisa mencontohnya nih Bapak Ibu, kita bisa menerapkannya di sekolah kita. Nah, kita bermain dulu Bapak Ibu, bermain sebentar. Nanti ketika diklik dan tombol panahnya itu menunjukkan SD mana, nanti perwakilan dari SD tersebut silakan mengutarakan budaya positif yang ada di sekolahnya, ya. Bisa perwakilan dari kelas 1, kelas 4, ataupun guru PJOK maupun guru PAI, gitu ya. Monggo Pak Dewi juga. Ya, wetan 1 sekolah saya sendiri Bapak Ibu. Monggo mungkin Mbak Dera bisa diterangkan budaya positif apa yang ada di sekolah Banjarsari. Ya, saya akan menerangkan bagaimana budaya positif di SDN Banjarsari Wetan 01. Yang pertama, siswa-siswa itu diminta untuk menaati tata tertib sekolah. Tata tertib sekolahnya apa saja? Misalnya datang sebelum jam 7, kemudian bersalaman dengan guru, kemudian memberikan, kalau hari Jumat itu memberikan amal kepada siswa-siswa yang kurang mampu. Kemudian adik-adik kita itu diajari untuk selalu membaca Pancasila dan menyanyikan lagu-lagu nasional. Seperti itu. Terima kasih Bu Dera atas paparannya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, budaya positif di sekolah kami itu hal terkecil seperti itu, tapi dampaknya besar nih Bapak Ibu. Bagi saya, anak didik kita zaman sekarang itu untuk menghafal lagu nasional aja hanya sedikit sekali ya, beda dengan kita dulu ya Bapak Ibu. Jadi kita melakukan pembiasaan misalnya menyanyikan lagu nasional, kemudian melatih anak didik kita untuk saling berbagi, seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi ya, biar rata. Klik lagi Pak Denis. Kulon 1. Mana nggih Bapak Ibu? Satu yang mewakili dari Kulon 1 siapa nggih? Ngomong ini. Ini teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu memperkenalkan diri nggih. Saya dari SDN Kulon 1 mewakili kelas 1. Untuk kegiatan positif di SD kami mungkin kurang lebihnya sama juga dengan kegiatan di sekolah Bapak Ibu sekalian ya. Di sekolah kami itu untuk pembiasaan setiap hari Senin seperti biasa upacara bendera, dan memang wajib harus diikuti oleh semua Bapak Ibu guru. Jadi tidak hanya murid yang hadir, nanti Bapak Ibu gurunya dipiket 1-2 orang, tapi memang wajib hadir untuk semua Bapak Ibu guru. Setidaknya kita memberi contoh kedisiplinan kepada anak-anak. Terus untuk hari selanjutnya itu kita gilir untuk pembiasaannya. Hari Senin itu kita ada matematika, kemudian hari Selasanya matematika, hari Rabunya itu kita ada Asmaul Husna. Kemudian untuk hari Kamis itu kita ada bahasa Jawa. Kemudian untuk hari Jumat tidak ada Yasin Tahlil. Dan untuk Yasin Tahlil juga sama seperti SD Wetan 1, kita adakan amal Jumat, itu melatih anak-anak untuk bersedekah. Kemudian untuk hari Sabtunya kita ada kegiatan senam bersama. Mungkin sama juga dengan SD Bapak Ibu yang lain, tetapi intinya ada kekompakan dari Bapak Ibu sekalian, jadi dari guru-gurunya sekalian, tidak hanya 1-2 orang yang piket. Jadi kita usahakan itu kita semuanya ikut terlibat, meskipun saya bukan guru olahraga, saya bukan guru agama. Jadi meskipun waktu tahlil itu tugas dari guru agama, tetapi diikuti oleh semua guru yang ada di sekolah.
Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pembiasaan yang ada di SD Banjarsari Kulon 1 nih, Bu. Nah, kita lanjut Pak Denis supaya merata Pak Denis. Kulon 2. Sinten nggih Bapak Ibu yang dari Kulon 2. Oh, monggo Mbak Nyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Banjarsari Kulon 2, perwakilan dari guru kelas 1. Untuk kebiasaan hari Senin itu di sekolah kami diadakan upacara bendera. Itu diikuti oleh seluruh guru yang ada di SDN Banjarsari Kulon 2 beserta siswanya. Untuk hari Selasa di SDN Banjarsari 2 itu ada pembiasaannya bahasa Jawa. Jadi kalau hari Selasa itu setiap dari pagi sampai pulang itu berbicaranya menggunakan bahasa Jawa. Terus untuk hari Rabu di sekolah kami ada pembiasaannya matematika. Untuk hari Kamis itu bahasa Indonesia. Kalau hari Jumat itu Asmaul Husna beserta amal. Biasanya setiap kelas dikasih kotak amal itu ya. Terus untuk hari Sabtu seperti sekolah-sekolah yang lain itu diadakan senam bersama. Terus untuk setiap hari itu anak-anak dibiasakan itu doa bersama di halaman, jadi bersama-sama. Seperti itu kebiasaannya di SDN Banjarsari Kulon 2. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Jadi memang benar nih Bapak Ibu bahwa kita itu sebagai guru harus membiasakan murid kita untuk berbahasa Jawa, karena sekarang ini tutur kata anak didik kita itu kepada gurunya itu sudah mulai luntur nih. Sama bu guru itu kamu begitu, kowe begitu. Kalau yang kelas rendah ya bisa agak memaklumi, tapi kalau kelas tinggi itu memang harus gitu. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Banjarsari Kulon 2 Bapak Ibu. Lanjut Pak Denis. Wetan 2. Wetan 2 siapa nih Bapak Ibu? Oh iya ini Masnya Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan guru PJK dari SDN Banjarsari Wetan 2 untuk pembiasaan di SDN Banjarsari Wetan 2 itu setiap hari itu ada pembiasaan masing-masing Bu. Jadi kayak di hari Senin itu kita upacara bareng-bareng semua. Terus hari Selasa kita ada pembiasaan ngaji bareng sama semua. Terus ada hari Rabu kita mengamalkan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kita biasakan dan lebih hafal. Jadi untuk hari Kamis itu juga ada. Nanti setiap hari itu ada. Untuk hari Jumatnya kita biasakan untuk senam. Jadi biar lebih sehat, biar lebih, itu yang lebih penting Bu. Karena kegiatan apapun kalau tidak dilandasi dengan olahraga, kalau saya olahraga itu emang imbasnya itu agak lebih gimana ya Bu? Karena memang posisinya hari-hari ini banyak anak-anak yang sakit, jadi diusahakan untuk tetap kena panas itu yang lebih penting. Itu yang lebih penting untuk saat-saat ini. Nah, untuk hari Sabtu kita ada kegiatan, nanti hari Sabtu untuk siang itu juga ada kegiatan lagi. Bagi kita seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Macam-macam ini kegiatan pembiasaannya, budaya positif yang ada di sekolah. Memang benar apa yang dikatakan dari Mas Nova ya. Memang benar Bapak Ibu. Jadi ketika pikiran kita itu suntuk, pikiran kita itu sudah ibaratnya sudah gitu ya, mengerjakan LMS yang lumayan membuat pikiran overload, itu salah satunya adalah dengan
kegiatan olahraga. Jadi kalau saya itu, kalau misalnya mengerjakan LMS itu sudah pusing sekali gitu Bapak Ibu, menatap laptop, layar HP itu sudah sangat pusing sekali. Saya itu biasanya sore itu langsung begitu Zoom selesai, saya live langsung saya keluar lapangan ikut volley gitu. Jadi benar-benar untuk merefresh pikiran begitu ya. Monggo Pak Denis, tinggal 2 SD. SD Sukor 1. Sinten yang mewakili Bapak Ibu? Ibunya biar kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDN Sukosari 1 akan berbagi pengalaman tentang budaya positif di sekolah. Tadi dari masing-masing SD sudah menjelaskan atau mengutarakan pembiasaan keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau saya akan mencoba pembiasaan di kelas. Saya sebagai guru kelas 1. Sekarang kan yang diutamakan yaitu tentang pembelajaran nilai-nilai dari Pancasila. Nah, dari awal anak pertama ya dilatih kedisiplinan untuk mandiri, menyiapkan buku dan sebagainya. Terus pembiasaan Pancasila sila 1 sampai ke 5, terus menyanyikan lagu, contohnya Hantar Pancasila atau Indonesia Raya. Terus lainnya yaitu misalnya pengamalan sila kedua, menolong temannya, sila ketiga, bersatu dengan temannya dan sebagainya. Begitu saja yang kami terapkan khususnya di kelas. Kalau di sekolah ya sama seperti di SD lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk SD Sukosari 1. Jadi beliau mencoba memaparkan untuk budaya positif atau kebiasaan positif yang ada di kelas di Bapak Ibu. Jadi memang benar sekali Bapak Ibu bahwa di kurikulum Merdeka nanti muaranya itu hanya satu, yaitu menumbuhkan nilai karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan nanti kita akan bahas di sesi kedua nih Bapak Ibu. Nah, untuk yang terakhir SD Sukosari atau Mas Heru mau lagi? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mewakili dari SD Sukosari 2. Untuk kebiasaan, insyaallah bersama kali SD yang lain setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu wonten pembiasaan kira langkung sami kali SD yang lain. Nah, untuk SD Sukosari 2 menika untuk kebiasaan biasanya bulanan nih. Setiap bulan itu contohnya seperti hari Jumat terakhir itu kita mengadakan biasanya anak-anak memakai baju olahraga semua, kemudian kita adakan jalan santai untuk refreshing dengan membawa bekal, kemudian nanti kita berkumpul di satu titik, kemudian kita makan bersama di situ untuk merefreshing sebulan penuh sudah belajar, kita refreshing bersama-sama untuk jalan santai. Terus yang kedua, kegiatan bulanan yaitu Sabtu, biasanya Sabtu malam Minggu. Di minggu pertama, minggu kita adakan mabit. Mabit itu menginap di sekolah. Jadi untuk melatih, yang pertama juga untuk melatih kemandirian anak-anak bahwa harus bisa belajar. Biasanya yang rumah itu bubuk dikeloni wong tuane. Nah, biasanya tentu setiap bulan itu kita adakan mabit dan tidur bersama di sekolah, dan lagi ada kegiatan-kegiatan yang utamanya dalam keagamaan. Terus untuk kegiatan melatih kedisiplinan, melatih percaya diri anak. Untuk melatih percaya diri anak biasanya itu kita adakan kalau di pesantren itu namanya muhadharah. Di muhadharah itu anak-anak kita tunjuk beberapa anak untuk melaksanakan satu momentum seperti pengajian atau seperti acara apa yang kita tunjuk, bahwa disitu ada pembawa acara, ada yang qiraah dan lain sebagainya untuk membantu anak-anak supaya anak-anak bisa lebih percaya diri. Nah, itu kan konten mawon kegiatan yang ada di SDN Sukosari 2. Untuk yang lainnya saya kira sama di konten mawon sholat duha, sholat duhur, kalau kita sedoyo
SD nggih ngoten niku. Mekaten matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu SD Pasar 2. Luar biasa sekali nggih pembiasaan ataupun budaya positif yang ada di sekolah panjenengan semuanya. Yang tentunya mungkin nanti kita bisa meniru nggih Bapak Ibu, ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi. Mungkin pembiasaan di Sukosari 2 sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi mengadakan UKIM itu juga untuk melatih kemandirian siswa, kemudian dari segi keagamaan yang memang di sekolah dasar negeri itu kegiatan keagamaannya itu kalau dibandingkan di MI ya, mungkin juga gapnya mungkin agak tinggi seperti itu ya. Nanti monggo kita sama-sama untuk memperbaiki sekolah kita tercinta. Nah, kali ini kita langsung menginjak materi ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, jadi pada kesempatan yang baik ini, pada sesi yang pertama kita akan berbagi pengalaman tentang budaya positif yang ada di sekolah, yang mana budaya positif itu adalah untuk menumbuhkan karakter siswa sesuai dengan nilai pelajar Pancasila. Nah, latar belakang kali ini adalah dalam dunia pendidikan sekarang ini banyak permasalahan yang kita hadapi ya Bapak Ibu. Itu tidak menutup kemungkinan di semua sekolah saat ini itu sedang menghadapi permasalahan di mana kita sebagai guru itu harus sadar Bapak Ibu bahwa anak zaman sekarang itu tidak berada pada zaman kita. Sekali lagi anak zaman sekarang itu tidak berada pada zaman kita. Sehingga kalau kita memperlakukan anak zaman sekarang sama dengan zaman kita SD, itu beda lagi nih Bapak Ibu. Jadi kita harus memang menyesuaikan dengan perkembangan yang ada berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman anak di era perkembangan teknologi 4.0. Seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu bahwa dengan perkembangan yang sangat luar biasa itu secara tidak langsung mempengaruhi karakter anak didik kita. Jadi kita sebagai guru itu jangan sampai kita tergerus atau tiada karena perkembangan teknologi 4.0. Zaman sekarang anak itu kalau ingin mencari informasi begitu ya. Istilahnya saya ingin tahu apa gitu, misalnya negara mana atau mencari informasi yang dia tidak paham. Dia ketik di Google aja sudah tahu Bapak Ibu tanpa bertanya kepada gurunya. Laangatan ya, karena memang anak zaman sekarang pegangannya sudah HP-nya sudah Android, dia mengakses apapun bisa. Nah, jangan sampai posisi kita sebagai guru itu tergerus atau tiada begitu ya dengan perkembangan teknologi 4.0. Nah, salah satunya apa yang harus kita lakukan yaitu kita menjadi suri teladan yang baik untuk siswa. Karena karakter siswa, kebiasaan siswa itu tidak bisa didapat dari Google, ya, seperti itu ya. Jadi kebiasaan siswa itu karena pembiasaan yang positif yang ada di sekolah. Walaupun anak itu katakanlah sehari di sekolah itu hanya 5 jam 6 jam, selebihnya di rumah. Tetapi masa kita sebagai guru tidak berupaya? Nah, jadi lanjutnya ini dulu. Tujuan pembelajaran kita nih Bapak Ibu, yang pertama tadi guru dapat menghayati pentingnya budaya positif. Yang kedua, menerapkan budaya positif untuk mempertebal karakter murid dalam menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya nanti kita
akan bahas 6 bahasan nih Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu seperti apa. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, nanti dari 6 pokok bahasa nanti kita akan bagi pendapat di sini. Yang pertama Bapak Ibu, saya terangkan dulu tadi mengenai peraturan ini satu keterkaitannya, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut KHD Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat, Bapak Ibu. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi selama ini kita itu, perspektif kita tentang disiplin itu sepertinya keliru. Apa mungkin persepsi saya nih Bapak Ibu, kalau selama ini itu menurut saya disiplin itu murid itu harus mentaati peraturan. Jadi nanti ada imbasnya bagaimana kita sebagai guru itu bisa menumbuhkan motivasi dalam diri peserta didik tanpa kita membentak, tanpa kita menyuruh, tanpa anak didik kita saya kalau telah sekolah nanti dimarahin sama Bu Marta gitu. Jadi dari dalam diri sendiri. Selanjutnya Pak Denis, ini contoh penerapan nilai-nilai kebajikan di SD Bagian Sari Wetan 1 Bapak Ibu. Seperti yang kita bahas yang tadi, bahwa tegur sapa, salam setiap hari ya. Kemudian ini pembiasaan Asmaul Husna. Kemudian lanjutnya Pak Denis, ini pembiasaan sholat duha. Lanjutnya Pak Denis. Kemudian ini santunan anak yatim di Bapak Ibu, kita melatih anak didik kita untuk berbagi dan juga literasi ini diadakan, kebetulan ada puskesmas perpustakaan keliling ya, setiap SD pasti ada. Dan selain perpustakaan keliling itu kita juga ada pojok baca di setiap kelas gitu. Kemudian apa makna disiplin itu? Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini yang tadi saya bicarakan di Bapak Ibu, bahwa cenderung kata disiplin itu menyebabkan rasa ketidaknyamanan. Betul apa betul Bu? Kalau tidak hanya untuk siswa ya, mungkin kita sebagai guru kadang disiplin itu seperti menimbulkan ketidaknyamanan begitu ya. Kita pokoknya harus gitu ya. Karena ada kalau ada peraturan biasanya cenderung ada hukuman. Tetapi nanti di sini kita hilangkan hukumannya Bapak Ibu, kita ganti dengan konsekuensi bukan hukuman. Ya. Lanjutnya Pak Denis. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, keterkaitannya dengan disiplin itu ada motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi eksternal. Jadi anak didik kita itu mematuhi peraturan itu karena untuk menghindari hukuman, sehingga mereka melakukan hal yang mereka rasa itu tidak nyaman, terpaksa gitu ya. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Begitu. Itu namanya motivasi eksternal. Oh saya nanti dimarahin guru, oh saya nanti dihukum di tengah lapangan, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua masih dalam motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Misalnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu termasuk motivasi eksternal. Apakah tidak boleh Bapak Ibu? Boleh membuat Bapak Ibu? Boleh membuat kira-kira? Apa tidak boleh dilakukan? Boleh saja, selama itu tidak menjadi kebiasaan nih Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu melakukan pembelajaran di kelas, nanti anak yang nilainya 100 atau 30
tidak rame, nanti saya kasih tiba kue atau permen. No, Aziz, permen. Saya kasih permen. Itu apakah tidak boleh? Itu boleh, tapi tidak menjadi kebiasaan, gitu ya. Kemudian yang tertinggi, yang paling baik itu adalah motivasi internal tujuan disiplin positif Bapak Ibu. Jadi untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila melakukannya. Jadi itu namanya motivasi dalam diri sendiri. Kalau misalnya kita sudah berusaha, misalnya seperti dulu ya Bapak Ibu, kita berusaha untuk datang tepat waktu, oh berarti kita menghargai diri kita bahwa kita menjadi guru yang teladan bagi anak didik kita. Jadi kita berusaha seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi terkadang karena faktor yang lain ya Bapak Ibu, karena kesibukan kita tetap selalu berusaha ya. Kemudian lanjutnya Pak Denis. Nah, apa itu keyakinan kelas? Selama ini Bapak Ibu guru itu pernah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Pernah membuat Bapak Ibu? Mungkin ada peraturan, ada peraturan kelas. Nah, itu kita ubah menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Dan itu bedanya bahwa keyakinan kelas itu adalah sebuah ketentuan atau peraturan yang dibuat bersama-sama dan disetujui semua anggota. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu disetujui oleh anak didik kita. Misalnya ayo kita buat kesepakatan bersama. Misalnya anak yang rame nanti konsekuensinya apa. Dengan keyakinan kelas itu nanti diharapkan anak itu mentaati peraturan itu ada sadar dari dalam dirinya seperti itu. Nah, ini mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini saya beri perumpamaan di Bapak Ibu. Mengapa ketika kita sebagai murid harus memakai seragam yang upacara? Nah, ini alasannya anak-anak zaman sekolah, anak-anak kita di sekolah kita. Biasanya saya akan dimarahi bu guru, saya akan dihukum di tengah lapangan. Nah, itu bagaimana kita membuat agar murid sadar dari dalam diri. Oh, kalau saya tidak memakai dasi, tidak memakai topi, berarti saya jadi murid yang tidak mematuhi peraturan. Saya menjadi anak yang tidak baik seperti itu. Kemudian lanjutnya Pak Denis. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini adalah salah satu bagian budaya tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu tidak lantas langsung menjadi budaya ya Bapak Ibu. Budaya positif itu dari lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif yang ada di sekolah itu adalah kewajiban kita sebagai guru untuk menciptakan lingkungan yang positif untuk guru maupun untuk anak didik kita. Nah, sebelum ada lingkungan yang positif, tentunya ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru kelas ya, itu kita bagaimana kita membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh semua murid kita. Dengan murid terbiasa melakukan hal yang positif di dalam kelas, katakanlah tidak usah terlalu besar ya, di lingkup di kelas saja. Kalau anak didik kita itu sudah melakukan budaya positif di dalam kelas, insya Allah nanti juga akan berpengaruh di sekolah kita seperti itu. Nah, sebelum keyakinan kelas itu ada peraturan kelas. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu sudah menerapkan peraturan kelas di kelas masing-masing, monggo nanti kita benahi sama-sama di Bapak Ibu menjadi keyakinan kelas gitu ya. Kalau keyakinan kelas itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira ini contoh ya. Contoh gambar yang di sebelah kiri dengan yang sebelah kanan, kira-kira yang termasuk keyakinan kelas yang mana Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu, yang kanan. Iya, semua sepakat yang kanan. Ya. Kenapa kok keyakinan kelas itu yang kanan? Karena keyakinan kelas itu biasanya ada kalimat-kalimat positif di dalamnya, gitu. Ya. Lanjutnya Pak Denis. Nah, misalnya begini Bapak Ibu, kalau misalnya ada peraturan kelas,
selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kalau keyakinan kelasnya adalah sikapnya itu mengarah ke tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarang, kata dilarang itu kan negatif nih Bapak Ibu. Kita ubah menjadi kalimat yang positif dan yang baik begitu. Misalnya menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu kalimatnya kita ubah, menghormati orang lain bisa, berkomitmen bisa. Seperti itu ya contohnya. Lanjut Pak Denis. Lanjut lagi. Nah, ini tahapan-tahapan pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Monggo nanti kalau Bapak Ibu habis kita belajar bersama-sama, nanti membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Salah satunya, yang pertama langkahnya yaitu mempersiapkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat Bapak Ibu tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Itu kita bersepakat dengan siswa, jadi tidak langsung membuat peraturan kelas seperti itu ya. Kita sepakat bersama dengan murid kita. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat tadi. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan tahapan pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dari bentuk negatif menjadi positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapat bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi hal inti dari peraturan tersebut. Lanjut Pak Denis. Selanjutnya, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip. Jadi ada 3 sampai 7 indikator. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka seluruh warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Mungkin nanti bisa peserta didik kita untuk menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi ketika anak didik tidak mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat, nanti mereka akan mendapatkan konsekuensinya seperti itu. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Lanjut Pak Denis. Nah seperti ini nih Bapak Ibu. Jadi ini penerapan saya di kelas. Nah kita bercurah pendapat dengan siswa. Kemudian kira-kira keyakinan kelas apa yang mereka inginkan seperti itu. Kemudian kita tempel di papan. Nah setelah jadi kita setelah di papan kemudian kita koreksi bersama-sama. Lanjut kita bikin di mading seperti itu nih Bapak Ibu. Nah itu contoh penerapan saya di kelas. Lanjut Pak Denis. Nah ini yang terpenting Bapak Ibu. Bagaimana jika terdapat pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Kalau selama ini kita itu kalau anak didik kita melakukan pelanggaran itu biasanya kan agak ke atas Pak Denis. Nah ini yang terpenting Bapak Ibu. Ketika siswa kita melakukan pelanggaran di dalam kelas, ibaratnya biasanya kita itu menghukum anak begitu ya, sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan untuk anak didik kita. Terkadang anak didik kita ada yang ibarat apa ya, takut untuk sekolah, takut untuk pelajaran tertentu, atau takut dengan gurunya. Jangan seperti itu nih Bapak Ibu. Nah yang pertama adalah hukuman, yang kedua sanksi atau konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Kira-kira kita sebagai guru memilih yang mana Bapak Ibu? Hukuman, sanksi atau konsekuensi?
konsekuensi atau restitusi? Sanksi atau konsekuensi gitu. Tetapi yang lebih baik lagi nanti ada namanya restitusi yang akan dijelaskan oleh Bapak Demis. Lanjut Pak Demis. Lanjut lagi Pak Demis. Lanjut lagi. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak didik kita misalnya melakukan pelanggaran atau tidak mengerjakan PR, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Misalnya ada anak didik kita yang terlambat sekolah dan kita meminta untuk mencatat 100 kali karena dia terlambat sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Apa? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Setuju hukuman ya Bapak Ibu? Ya, karena itu menimbulkan peserta didik rasa ketidaknyamanan gitu. Lanjut Pak Denis. Lanjut lagi. Nah, kalau misalnya kita sebagai guru lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Misalnya ada anak didik kita yang terlambat ke sekolah dan kita menyuruh mengelilingi lapangan 2 kali, kira-kira itu hukuman. Ya. Nah, ini termasuk hukuman ya Bapak Ibu, karena gara-gara tidak hadir tidak terlambat masuk sekolah lantas disuruh mengelilingi lapangan, itu termasuk hukuman. Dan yang tadi konsekuensi yang 100 kali tadi, karena apa alasannya? Ya, ini kalau menurut saya biasanya kita akan buat misalkan seandainya kalian tidak mengerjakan atau tidak disiplin, biasanya ada konsekuensinya, yaitu misalkan menghafal surat atau pertanyaan atau menulis apa, itu menurut saya. Terima kasih atas pendapatnya Ibu. Tolong di slide yang atas lagi Pak Denis. Yang atas, paling atas ya. Nah, ya ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, itu menurut Ibu Umul dari Suasana 2 itu termasuk konsekuensi. Konsekuensi apa hukuman? Apa Bapak Ibu? Karena begini menurut, kalau mencatat 100 kali, misalnya itu kan ada karena terlambat masuk sekolah, jadi itu salah satu hukuman, tidak konsekuensi. Kecuali kalau misalnya anak didik kita tidak mengerjakan PR, diminta untuk menulis 100 kali, mungkin itu konsekuensi atau tidak hafal begitu ya. Disuruh menghafal, ternyata sampai hari H tidak hafal. Jadi menyuruh anak didik kita mencatat 100 kali, itu mungkin termasuk konsekuensi begitu ya. Lanjutnya Pak Denis. Selanjutnya lain. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini jelas nih Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Nah, ini Bapak Ibu, monggo guru olahraga. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau ini hukuman karena menggunakan tenaga lari. Begitu ya, yakin Pak Sis? Yakin ya? Oke, kita selanjutnya. Ini termasuk konsekuensi ya Pak Sis ya? Iya, saya jelaskan dulu. Ketika anak terlambat untuk pelajaran PJOK, kan itu sinkron dengan pelajaran ya. Apa? Oh ini. Kalau itu linear dengan pelajaran PJOK, kecuali kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran agama, begitu mungkin itu termasuk hukuman ya. Kalau ini sesuai dengan pelajaran PJOK, jadi juga melatih anak gitu. Lanjutnya Pak Denis. Terima kasih Bapak Ibu untuk pemaparan materi dari saya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi